maka semua itu adalah nikmat. Walakin nikmat bil haqiqah hiya sa'adatul ukhrawiyah. Tapi ingat, kalau kata Syekh Ibnu Qudamah, kata beliau batasi, beliau underline, beliau kasih baris bawah, yang menjadi target kita sebagai mukmin adalah bukan di luar itu, tapi yang satu adalah bagaimana kita mampu menggunakan fasilitas Allah itu untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Itu targetnya. Buat apa kalau kita banyak makan tapi pada akhirnya juga nanti nggak bahagia di akhirat? Buat apa fasilitas hidup yang kita miliki begitu banyak melimpah ruah, ya, tapi pada akhirnya menjadikan kita celaka di akhirat? Makanya dibatasi oleh beliau. Hakikat yang disebut nikmat itu adalah yang dapat mampu menghantarkan kita menjadi manusia paling bahagia nanti di akhirat. Hiya as-sa'adatul ukhrawiyah. Wa tasmiyatu ma'adaha ni'matun tazawwuj. Adapun di luar nikmat untuk menggapai kebahagiaan akhirat tadi, maka disebut patamor karena tajawuz, numpang lewat, ya. Jadi apa saja nikmat yang di luar untuk menggapai kebahagiaan akhirat, cuma habis di dunia, selesai di dunia, ya, buras di dunia, nggak tersisa, maka itu adalah nikmat tajawuz, dia fata morgana, ya. صلى عليك الرحمن أزكى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sama-sama kita muliakan Dewan Guru Majelis Al Qobah, seluruh pembina, pengurus serta jamaah Majelis Al Qobah yang saya hormati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, sehingga syukur alhamdulillah kita juga masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Muhammad. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh dan suri tauladan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti, melaksanakan dan contoh sunnah beliau, kita bukan saja mau di sini apa di sini? Ini kita berharap Bantu saja lah. Tempel Kurang jelas ya. kurang jelas. Ada jeda, siap pada kau. Mengawali pengajian pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan pembacaan suratul Fatihah yang kita khususkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, jamaah Majelis Al Qobah yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan fadilah dan wasilah suratul Fatihah yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya, menerima amal perbuatannya, meluaskan tubuhnya, mengangkat tubuhnya, dan tubuhnya menjadikan Siap. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya untuk membuka pintu ke langit serta berharap dikabulkan semua keinginan kita, maksud dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ikuti lantunan sholawat Nabi yang dipandu oleh kita Bapak Jamaluddin. Padanya dipersilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa wal maqasid wal hurmana qadaya wasi'an qalbi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh qasidana ila Ramadan. Amin. Dan Tuhan Nabi dan Amirun Ibadamun Al-Qawamul Qur'an Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana berbagai macam nikmat beserta urutannya nah, berbagai macam nikmat beserta ya, kitab Minhajul Qasidin Syekh Ibnu Qudamah Al-Mikdad. يا نفسنا النبي بالزيادة وعلما إذا التقى يغفر الذكور كالنبي واغفر لنا والآل وصحبه ثم التابعين لهم الرضا والنقاء والحلم والهدم يا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin saudara-saudaraku, sahabat-sahabat aku yang saya hormati, selanjutnya yuk sama-sama kita berlanjutkan, sama-sama kita dengarkan penjelasan lanjutan tentang berbagai macam nikmat beserta urutan-urutannya yang tiada terhingga
yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Hussein Al-Farisi bersumber dari kitab Minhajul Qasidin karangan Syekh Ibnu Qudamah Al-Miqdasi. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan man wa khairu maqama wa ahsanu nadiya. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-muttasib bil makarimi kibaran wa asiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya amma ba'du. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu anhum wa bi sanatil muttasil ila imamil mu'allif rahimallahu ta'ala wa adama naf'a bihi fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallikal futuh wal munuh war rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wa ruh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal ukhrata min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap para alim, para ulama, para asatiz, para hujjaj, segenap dewan pengurus dari ketua dan jajarannya, saudara-saudara Hamas serta jajarannya, segenap ketua pembina dan penasehat, bersyukur kepada Bapak Haji Agustus Bana, Bapak Wandi, Bapak Haji Untung, Bapak Nana ketua, bersyukur kepada Ustadz Sulaiman dan tentunya tim kreator kita Pak Ramayadi, juga yang sama kita hormati segenap orang-orang tua kita, para bapak-bapak haji yang kita lihat luar biasa semangatnya. Ini menambah etos semangat kita di dalam rangka tolabul ilmi. Mudah-mudahan di pagi hari yang penuh hikmah ini, di majelis yang mulia, bersama orang-orang yang insya Allah dimuliakan Allah, kita menjadi orang-orang yang mulia, akan menjadi mendapatkan tempat yang mulia. Amin. Bapak hadirin rahimakumullah, di pagi yang penuh hikmah ini kembali kita hadir dalam rangka talabul ilmi, tariqut ta'lim wa ta'allum. Kita saling berbagi di antara kita, saling mengingatkan serta memberikan nasihat yang sejatinya ini adalah tugas kita sebagai hamba Allah, sebagai mukmin. Mudah-mudahan tugas mulia ini terus kita mendapat kemuliaan dari Allah dan kita gapai hasilnya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin rahimakumullah, hari ini kita sudah sampai pada tanggal 18 daripada bulan Dzulqa'dah, untuk sampai kepada tanggal 10 Dzulhijjah yang sedianya adalah pelaksanaan daripada bulan kurban atau hari raya kurban Idul Adha. Mudah-mudahan bagi saudara kita yang sudah menyiapkan dirinya, hartanya, kesiapannya untuk berserta berkurban, menyiapkan hewan kurbannya serta panitia, mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya, dimudahkan semuanya. Amin. Bagi kita yang belum, segera niatkan, karena insya Allah dengan niat pun kita seolah sudah ikut berpartisipasi ya dalam berkurban.
Jangan sampai hartanya juga enggak, apalagi niatnya. Ya, paling tidak niat, insya Allah mudah-mudahan Allah catatkan kita dalam kebaikan, terutama ikut partisipasi berperan dalam proses berkurban. Bapak hadirin rahimakumullah, dalam kajian yang sudah kita bahas pada beberapa minggu yang lalu dari kitab Minhajul Qasidin menyangkut soal bagaimana luar biasanya Allah titipkan nikmat kepada kita. Di minggu yang lalu kita bahas macam-macam nikmat, hakikatnya, serta macam-macam nikmat itu sendiri. Sebagaimana kita tahu bahwa apa sih nikmat? Ya, nikmat yang sering terlintas di kalimat-kalimat yang kita ucapkan di telinga kita dalam pemahaman secara umum, ya, bahwa apa yang disebut nikmat itu adalah segala apa saja yang kita butuhkan, yang kita perlukan dalam hidup ini, itu nikmat. Ahlan wa sahlan pada guru kita. Fadal. Kalau hari ini kita butuh sehat, saya mau tanya, sehat butuh apa tidak, Pak? Butuh. Berarti sehat itu nikmat. Ya, bahagia perlu nggak kita? Perlu. Ada manusia yang nggak perlu bahagia. Orang stres saja pengen bahagia. Iya. Ya justru makanya kalau pengen bahagia, ya jadilah kayak orang itu. Gila. Ya, jadi bahagia itu adalah nikmat. Segala apa saja yang dalam bentuk yang kita perlu, dia melekat dalam kehidupan kita, dan itu adalah merupakan bagian tak terpisahkan sebuah fasilitas yang Allah berikan kepada kita ketika kita diciptakan oleh Allah. Maka berbagai macam yang dibutuhkan itu adalah nikmat. Ya, makanya dikatakan anakulla matlubin yusamma nikmat. Apa yang didefinisikan oleh Syekh Ibnu Qudamah. Ya, anakulla matlubin yusamma nikmah. Apa saja yang kita perlu dengannya, maka itu adalah nikmat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, menunjang kehidupan kita, maka sesuatu yang dapat memfasilitasi itu nikmat. Pengen makan, pengen perut kenyang, otomatis yang kita cari adalah makanan. Maka makanan itu yang kita usahakan sampai masuk ke rongga mulut kita, dan dia diproses secara biologis, ya, kemudian dia menjadi energi, didistribusi ke seluruh tubuh kita menjadi darah, yang menjadi darah, yang menjadi daging, dia menjadi daging, ya, yang tersisa terbuang dia menjadi kotoran. Ya, maka bagian-bagian itu termasuk juga adalah nikmat, sampai kepada yang sifat pembuangan akhir itu adalah juga nikmat. Karena saya mau tanya, makan mulu kalau nggak dibuang gimana? Kembung Pak. Ya, orang kagak makan juga kembung, namanya hangrodim apa itu? HO ya. Enggak, kebanyakan makan juga sama, kembung juga. Nah, butuh akan makan untuk mengenyangkan perut, memberikan energi supaya kita kuat ibadah, kuat usaha, kuat menjalani hidup. Ya, itu adalah nikmat. Sisa dari itu lalu dibuang, proses membuangnya juga nikmat. Ya kan, nikmati kita ketika berada di dalam WC, Pak. Ya, coba sekali waktu kita 2 hari juga ke WC, Pak. Jauh-jauh kentut aja kaki kita sehari, kembung kita urusannya, Pak. Maka semua itu adalah nikmat. Walakin nikmat bil haqiqah hiya sa'adatul ukhuwiyah. Tapi ingat, kalau kata Syekh Ibnu Qudamah, kata beliau batasi, beliau underline, beliau kasih baris bawah, yang menjadi target kita sebagai mukmin adalah bukan di luar itu, tapi yang satu adalah bagaimana kita mampu menggunakan fasilitas Allah itu untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Itu targetnya. Buat apa kalau kita banyak makan tapi pada akhirnya juga nanti nggak bahagia di akhirat? Buat apa fasilitas hidup yang kita miliki begitu banyak, melimpah ruah, ya,
tapi pada akhirnya menjadikan kita celaka di akhirat. Makanya dibatasi oleh beliau. Hakikat yang disebut nikmat itu adalah yang dapat mampu menghantarkan kita menjadi manusia paling bahagia nanti di akhirat. Hiya as-sa'adatul ukhrawiyah. Wa tasmiyatu ma'adaha ni'matun tazawwuj. Adapun di luar nikmat untuk menggapai kebahagiaan akhirat tadi, maka disebut patamor karena tajawuz, numpang lewat, ya. Jadi apa saja nikmat yang di luar untuk menggapai kebahagiaan akhirat, cuma habis di dunia, selesai di dunia, ya, buras di dunia, nggak tersisa, maka itu adalah nikmat tajawuz, dia fatamorgana. Ya, mudah-mudahan kita akan coba bahas kembali, bukan bagian daripada nikmat akhirat, tapi kita akan bahas menyangkut soal berbagai macam nikmat Allah, berikut urutan-urutannya sampai nikmat itu sampai kepada kita, wa khurujuha anil hasri wal ihsa, lalu nikmat itu keluar dari urut-urutannya sampai tidak bisa dihitung dan dicacah. Artinya nikmat yang tak terbatas, yang tidak bisa dihitung. Jadi jumlah nikmat yang tidak bisa terhitung. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita coba-coba, ya, merasa mampu kita menghitung nikmat Allah, silakan, kata Allah. Kamu tidak akan pernah mampu menghitung nikmatku. Ya, Bapak hadirin rahimakumullah, ilam anan ni'am tanqos ila ma huwa ghayatun matlubatun li dzatiha wa ila ma huwa matlubun li ajlil ghayah. Harus menjadi perhatian bagi kita semua. Ilam, ini kalimat warning, kalimat tambih, menjadi perhatian kita, jangan sampai ini kita abaikan, bahwa berbagai macam nikmat tadi yang disebutkan, ya, bisa disimpulkan dia terbagi kepada dua macam nikmat. Dari nikmat yang seluruhnya, dari mulai lambut sampai paling bawah, dari hulu ke hilir, dari mulai kita tidak berada lalu diadakan Allah menjadi manusia sampai di Allah wafatkan kita nanti, seluruh nikmat itu, ya, dan berikut urutannya tidak bisa terhitung, dan itu dibagi kepada dua. Yang pertama, ila ma huwa ghayatun matlubatun li zatiha. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bertujuan tidak untuk yang lain, khusus buat dirinya sendiri, khusus buat nikmat itu sendiri dengan sebutan namanya. Ya. Yang kedua, wa ila ma huwa, dan selainnya matlubun li ajlil ghayah, nikmat tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan. Contoh, kayak kita hari ini hadir di majelis yang mulia ini, ya, itu matlubun li dzatiha. Target akhir hadir kita hari ini, duduk di sini mendengarkan kajian-kajian, targetnya adalah li dzatiha, sa'adatul ukhrawiyah, untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Itu targetnya, tidak untuk yang lain. Soal nanti dapat makan, dapat ngopi, bisa udud, bisa ngobrol, silaturahmi, senang hati, bisa interaksi dengan teman-teman, bisa mendapatkan informasi karena bisa berinteraksi dengan yang lain, itu soal lain. Target hadir di sini adalah mendapat kelak nanti di yaumil qiyamah kebahagiaan akhirat karena Allah ridho kepada kita. Itu target yang pertama. Makanya jangan salah niat dulu. Mau ngaji, mau sholat, ya, mau sodako, mau haji, mau umroh, dan berbagai macam ibadah lainnya, jangan salah niat dulu. Targetkan niatnya dulu. Berkurban hari ini, menabung, ya, membeli sendiri atau dengan cara berbagi dengan yang lain, dengan patungan. Targetkan dulu niatnya, ya. Lil ghayah, apa ghayahnya? Li zatiha. Beli sapi cuma sabab, beli kambing cuma sabab, ya, cuma sabab, cuma sarana. Targetnya bukan sapi, targetnya bukan daging, targetnya adalah ridho Allah.
ridho Allah, untuk sa'adatul ukhrawiyah. Itu yang disebut dengan tadi ya, target pertama adalah matlubun li zatiha. Salat ya, targetnya bukan dijelaskan secara hakikat, targetnya adalah supaya sehat, ada energi di saat menjelang subuh, di berwarna-warna hijau, berwarna biru, yang energi itu bisa menghasilkan, masya Allah, luar biasa Pak, di antara berbagai macam hikmah daripada dilaksanakannya 5 waktu sholat, di waktu duha, di waktu zuhur. Kenapa di waktu zuhur? Kenapa waktu asar? Kenapa waktu maghrib? Itu ada momen-momen waktu yang luar biasa yang tidak bisa mampu otak manusia berpikir, tapi Allah sudah menempatkan itu di waktu dan momen-momennya yang luar biasa. Itu bukan tujuan, itu bagian daripada tujuan. Tujuannya adalah untuk menggapai ridho Allah, kebahagiaan akhirat. Ya, baik. Yang kedua, amal ghayah, adapun targetnya atau tujuan apa? Fahiya sa'adatul akhirah, yaitu untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Wa yarji hasiluha ila arba'ati umur. Perkara bagian macam pertama ini dari target daripada diberikan nikmat Allah, dititipkan nikmat kepada kita, nikmat umur, nikmat sehat, nikmat harta, ya, nikmat mata sampai nikmat kaki, nikmat semuanya. Targetnya satu, sa'adatul akhirah. Manfaatkan mata untuk mendapat ridho Allah, manfaatkan lisan kita untuk membahagiakan manusia agar Allah ridho kepada kita. Targetkan semua nikmat ini untuk menggapai akhirat. Itu yang pertama. Wa yarji hasiluha ila arba'ati umur, ya, dan manifestasi dari nikmat ini yang targetnya buat akhirat ada 4. Yang pertama, ya, kalau tidak menggapai 4 ini maka gagal tujuan daripada diberikan nikmat. Ini gagal Pak. Targetnya 4. Yang pertama adalah baqaun la fana'alahu. Baqaun la fana'alahu. Bagaimana kita mampu mengekalkan bahagia itu, mengekalkan senang itu, kebahagiaan itu, kesenangan itu. Kalau ada nikmat, nikmatnya kekal. Kalau ada bahagia, bahagianya kekal. Ya, kalau ada sukses, suksesnya kekal. Kalau punya harta, hartanya kekal. Bagaimana caranya? Ya itu. Untuk menggapai itu, ya pahami dulu tujuan daripada diberikan nikmat itu. Ya. Bako, bagaimana kita mampu mengekalkan harta. Dulu pernah saya cerita Pak, ada orang kaya di Jogja, dia punya usaha setik, seluruh Indonesia ada 80.000 ya counter setik, penghasilannya puluhan miliar per hari Pak. Punya hotel 17 lantai di Jogja, dia sedekahkan buat anak yatim. Seluruh usaha setiknya diinfakkan semua, dia hibahkan kepada orang untuk mengusaha. Dia tidak punya apa-apa, dan 4 orang anaknya pun nyantren di situ, di pondok yang dia punya itu, yang dia hibahkan, yang dia wakafkan, bayar juga tiap bulan. Suatu saat ada 4 mahasiswa di berbagai macam universitas melakukan penelitian. Ditanya, Bapak, berdasarkan apa informasi yang saya terima bahwa Bapak ini adalah orang yang dermawan, oh tidak, Bapak orang yang tidak lagi sayang harta, oh tidak, salah itu informasi, itu hoax. Saya adalah salah satu orang pengusaha yang saya cinta harta saya. Saya suka dengan harta, setiap rupiah demi rupiah yang saya kumpulkan, saya cinta dengan rupiah tersebut. Dan mobil saya, dengan harta saya, dan kebun saya, dengan hotel saya, dan usaha saya suka dan saya cinta kepada mereka. Begitu kata dia. Oh, kalau gitu salah informasi. Saya informasi, pahami dulu kata Bapak itu. Bagaimana caranya kita hotel ini yang tinggi yang saya bangun miliaran ini supaya nanti ke akhirat saya ketemu lagi? Bagaimana Mercy Alphard yang saya beli ini di dunia saya nikmatin supaya nanti di akhirat saya ketemu lagi Mercy saya? Dan kebun-kebun saya yang luas supaya nanti di akhirat saya ketemu lagi dengan kebun-kebun saya yang indah. Dengan rumah-rumah saya yang saya bangun begitu indah, nanti saya ketemu lagi dengan rumah saya indah. Caranya bagaimana Pak? Kata mahasiswa ini. Kan Bapak udah kasih ke anak yatim, udah kasih ke fakir miskin, udah kasih ke yayasan-yayasan untuk mengelola seluruh aset Bapak. Justru itu saya saking sayang sama harta saya titip sama anak yatim supaya dia manfaatkan dan abadi nanti di akhirat Allah kembalikan kepada saya dengan nilai investasi akhirat. Subhanallah, hebat Pak tidak Pak?
Bapak mau punya motor satu, titipin sama anak yatim. Ya, dititipin sama orang. Udah Pak, silakan pakai Pak. Lalu Bapak hasil, nggak usah, saya nggak terima hasil, nanti hasil di akhirat aja. Kira-kira bisa nggak Pak? Bisa apa tidak? Kapan? Itu Pak. Kalau diambil paksa, ya terpaksa. Kalau diambil paksa, dipinjem paksa maksudnya. Bang Simu naruh motor di depan, meleng, tiba-tiba nggak ada, itu diambil paksa sama maling Pak. Jadi pinjam paksa namanya sama maling. Ya orang kali pinjam baik-baik kagak bakal dikasih tuh motor. Atau enak aja lu make, bensin kagak beliin, ngelawatin kagak. Gua servis sama Jamal, mahal nih motor, kan begitu Pak. Lah pas dia meleng Pak, kata maling, kadang pelit banget, gua colong aja nih motornya, dipinjem paksa sama maling Pak. Ya, saya mau tanya, ikhlas apa tidak itu? Ikhlas apa tidak? Ya, malah bikin laporan polisi. Kagak ikhlas Pak. Padahal kalau dia ikhlas cukup Allah ganti. Enggak di dunia, pasti Allah ganti di akhirat. Kalau Bapak tadi kan nyerahinnya ikhlas. Ini kebun saya ada 50 hektar. Silakan kelola buat kepentingan majelis, untuk kepentingan pondok. Ini ada usaha counter setik saya sekian ribu, silakan kelola. Hasilnya buat mengelola pondok. Silakan nih hotel saya kelola. Subhanallah. Ini orang cerdas Pak. Sampai meninggalnya dia tidak punya apa-apa, anaknya pun akhirnya disubsidi menyantren di pondok pesantren tersebut Pak. Subhanallah, itu yang saya bilang tadi, bagaimana caranya nikmat yang Allah titipkan tadi dia bernilai akhirat, menggapai kebahagiaan akhirat, dan mampu kita mengekalkannya bukan hanya di dunia, tapi nanti kita berjumpa kembali dengan harta kita, dengan nilai aset akhirat. Kita taruh 1000, Allah ganti dengan 700 kali lipat. Satu motor diganti 700 kali motor. Ya banyak kan, di akhirat kebanyakan. Iya, satu kebun, satu petak ya diganti dengan 700 kali petak. Coba bayangin Pak, kan Allah sediakan di Al-Qur'an. Subhanallah, coba luar biasa Pak. Enggak ada keraguan Pak di dalamnya, hakul yakin Pak. Allah ganti. Di dunia boleh jadi malah Allah belum ganti, karena Allah cinta sama kita. Nanti saja ketika kau pulang ke hadapanku, kata Allah, aku akan pulangkan semua dengan nikmat-nikmat lainnya, dengan bonus-bonus lainnya. Jadi bagaimana caranya, filosofinya, nikmat yang hari ini sudah kita terima, terutama umur kita hari ini sudah sampai 50, panjang umur, sehat badan, sehat fisik kita, sehat rohani kita, bisa aktivitas, bisa ibadah, ya, bisa membahagiakan orang, bisa membahagiakan keluarga, bisa sukses keluarga. Kita manfaatkan umur ini untuk apa? Kebahagiaan akhirat. Kita kekalkan umur ini. Bagaimana cara mengekalkannya? Bagaimana? Gunakan umur ini untuk kebaikan. Gunakan umur ini untuk ibadah. Itu kita kekalkan umur kita. Ya, ini bapak-bapak kita nih udah umur sekarang udah di atas 70 nih. Ya, ini kan namanya sedang bahagia hari ini. Sedang mengekalkan umurnya Pak. Nggak apa-apa, saya hari ini di dunia umur saya 70, saya udah nggak sehat lagi, fisik saya udah lemah, udah nggak kayak dulu di masa muda 17 tahun, 20 tahun sampai 30 tahun masih gagah perkasa, masih banyak cewek yang ngelirik. Sekarang udah nggak ada. Nggak apa-apa Pak, tapi kita kekalkan umur kita hari ini supaya nanti di akhirat sempurna. Itu maksudnya Pak ya. Jadi tujuan target daripada kenikmatan dunia yang Allah titipkan kepada kita, targetnya adalah kebahagiaan akhirat, dan kita harus mengekalkannya. Caranya bagaimana? Distribusi kepada orang lain ketika masih hidup. Harta, supaya harta kita kekal, bukan hanya di dunia kita makai senang, kita bahagia dengan harta. Bagaimana caranya kita ketemu lagi sama harta kita nanti? Ya kita titip harta kita sama orang fakir miskin, disuruh berkurban, kita beli sapi yang dagingnya distribusi kepada orang-orang yang butuh, kepada orang yang sedang suka kepada daging, yang mereka bahagia, mereka senang, tertawa, tersenyum, berdoa kepada kita yang berkurban. Itu mengekalkan harta kita yang sejumlah tadi 3.500.000 yang kita patungan. 3 juta itu namanya mengekalkan harta kita nanti, ketemu lagi nanti di akhirat kita. Yang kedua, wasururun la ghamma fi. Yang kedua, target supaya kebahagiaan akhirat ini kekal, bagaimana caranya? Surur,
Ya, untuk terus kita bisa bahagia, surur. La ghamma, yang sebenar-benarnya bahagia, tidak ada gundah gulana. Bukan kebahagiaan yang fata morgana. Wajah boleh tersenyum, tapi hati kita menderita. Itu dusta bahagianya, bohong bahagianya. Jadi kalau wajah kita bahagia, terlihat nampak secara visualisasi dari wajah kita, senyumnya merekah, pertanda hatinya sedang bahagia, betul? Tapi kalau senyumnya merekah tapi hatinya dongkol, pasti akan berbeda, Pak. Asem wajahnya, Pak. Jadi kalau ada orang wajahnya asem, menunjukkan apa tuh, Pak? Ditegur diam, ketemu orang melengos, buang muka, kagak senang. Saya mau tanya, itu menunjukkan apa? Dongkol. Menunjukkan isi hatinya sedang tidak bahagia-bahagia, tidak sedang senang, tidak sedang surur, sedang kesel, sedang gedeg. Ada yang dia gedegin, ada yang dia benci, ada yang dia dendami. Tuh ya, nampak dari wajah. Jadi yang kedua, sururun la ghammah. Cara mengekalkan harta tadi, mengekalkan nikmat kita, mengekalkan umur, mengekalkan fisik kita, mengekalkan harta kita, ya, dengan cara surur la ghammah. Jadi terus hidup senang, terus hidup bahagia, la ghammah, yang tidak dibumbui dengan ya kebencian, kedengkian dan sebagainya, sifat-sifat yang buruk. Kemudian yang ketiga, wa ilmun la jahla ma'ahu. Kekalkan nikmat tadi dengan ilmu. Pak, saya mau tanya, apakah mampu orang bodoh menelaah dari setiap nikmat yang diberikan Allah untuk kepentingan akhirat? Ngerti nggak maksudnya? Banyak orang yang umurnya, badannya sehat, umurnya panjang, tapi tidak ibadah. Itu termasuk jahlun, bodoh, la ilmun, tidak berilmu. Mengekalkan nikmat itu katanya ilmu, syaratnya berilmu, belajar agama, ya, datang ke sekolah nggak mampu, datang ke pengajian, ya, datangi guru-guru, datang para ulama yang mengerti agama, bertanya tentang sesuatu yang kita tidak paham. Jangan diam baik, menang baik, paham kagak, soalnya kayak orang paham, ditanya paham, ketika ditanya paham, pada akhirnya ibadahnya ngawur. Ini banyak kayak gitu, Pak. Ya, kata orang kan di pepatah mengatakan malu bertanya, sesat di jalan, kan itu, ya. Itu kata pepatah itu, Pak, kata orang tua kita dulu. Kita di hidup juga begitu. Jangan sok kita paham tentang sesuatu, terutama masalah agama. Agama ini hal yang azimah, yang dia mutlak kebenaran, yang nggak bisa ditawar-tawar, Pak. Terutama menyangkut soal aktivitas ibadah kita. Ya, kalau hal yang nggak paham, jangan diam, tanya. Ya, ilmu dan bukan kebodohan. Kita tidak akan pernah mampu, ya, mendeteksi bagaimana sampai pada akhirnya nanti, sampai usia kita terakhir, sampai malaikat Israel datang mencabut nyawa kita, ruh dicabut dari rongga mulut kita. Tapi kita tidak mampu mendeteksi nikmat mana yang sudah menghantarkan kebahagiaan nanti di akhirat. Maka rugilah kita, Pak. Makanya ilmu penting. Wa ilmun la jahlah, hindari kebodohan. Hari ini saya mau tanya, kita ini bodoh apa pinter, Pak? Jangan datang di sini. Pinter ke bodoh bagaimana? Kalau bodoh ya kagak kemari kita. Ngorok di rumah. Sholat subuhnya kesiangan. Itu bodoh, Pak, namanya, Pak. Kita ini ilmun, dititipi ilmu, dikaruniai ilmu, cerdas kita hari ini, Pak. Amin. Karena hidayah Allah, Masya Allah Akbar, ya. Jangan bodoh-bodoh aja, Mas Imun. Ya. Ya, wa ghinan la faqra ba'dah. Yang keempat, untuk mengekalkan nikmat itu dengan merasa kita hari ini betul-betul diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. La faqra ba'dahu, yang kemudian tidak melahirkan kefakiran setelahnya. Wahiyya sa'adatu al-haqiqah, yaitu menggapai kebahagiaan yang hakikat. Jadi kalau sudah 3 nikmat
yang bisa mengekalkan nikmat tadi mampu kita laksanakan, maka pasti kita akan mendapat sa'adatul hakikiyah. Jadi kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Caranya ginan la faqra, kita merasa hari ini cukup, menjadi orang yang kaya walau tidak berharta, kaya walau tidak memiliki fasilitas, kaya walaupun tidak memiliki apapun, karena hakikat kaya itu adalah laisal gina an kasrasil arad walakil gina ginan nafs. Yang disebut dengan kaya itu hakikatnya adalah bukan karena berlebihan harta, banyaknya fasilitas, hidup serba berlebihan, serba memiliki. Tidak, orang yang tidak punya apapun dia akan bisa hidup jauh lebih bahagia daripada orang kaya. Itulah hakikat kaya yang sebenarnya. Karena kaya adalah ginan nafs, karena merasa cukup, ya begitu Pak. Nggak punya motor, cukup. Nggak punya duit, mana ada nggak cukup. Teori aja nih Bang Simung nih. Aduh, ngawur. Mana cukup Pak, nggak bisa cukup Pak, ya. Baik, kita lanjut. Kemudian sudah jam berapa? Ya, lagi. Wa amal qismus tsani, itu baru yang pertama Pak, nikmat yang targetnya adalah terhadap nikmat itu sendiri. Nikmat umur targetnya adalah bahwa umur itu untuk menggapai bahagia. Nikmat harta, bahwa harta itu adalah menggapai bahagia akhirat. Itu targetnya. Ya. Yang kedua, wa amal qismus tsani, adapun bagian yang kedua, ya, fahuwal wasail ila sa'adatil mazkura wa hiya arba'atu aqsam. Adapun bagian kedua ini adalah segala hal yang menyangkut soal fasilitas media, fasilitas wasilah, yang wasilah tersebut bisa mendapatkan kebahagiaan yang disebut tadi. Ada berapa? Ada 4 macam. Yang pertama, jadi kalau kita pengen menggapai 4 tadi, maka harus memiliki 4. Kalau ingin harta itu kekal dan harta itu tidak hancur, tidak habis, tidak selesai di dunia sampai nanti sampai ke akhirat, maka harus memiliki 4. Yang pertama, a'laha, yang paling utama adalah fadhailun nafs kal iman wa husnil khuluq. Yang pertama syaratnya harus fadhailul nafs, benar jiwa yang baik, jiwa yang utama. Fadhailun nafs, jiwa yang bersih, jiwa yang suci, jiwa yang utama, tidak berpenyakit, tidak dalam kondisi gejala kelainan. Apa itu? Kal iman, dia harus memiliki iman. Pak, saya mau tanya, kalau kita sehat beriman, saya mau tanya, sempurna apa tidak? Barang kita sehat lalu kita punya iman luar biasa, otomatis orang sehat ahli ibadah. Badan sehat tukang ngaji, duit banyak tukang sedekah. Duit banyak tukang ngaji Pak, duit banyak sedekah, begitu Pak ya. Itu literasi yang enggak idiomatis, yang nggak bisa dipisah-pisahkan Pak. Iman itu menjadi dasar, dia menjadi energi, menjadi power. Banyak orang badan sehat tapi nggak punya iman, ya nggak sholat, nggak ngaji, aja buat aja gede supaya kerennya keras-keras, bodoh amat, gua nggak pikirin. Kenapa? Anda nggak punya energi tadi, energi iman. Badan sehat, telinganya diperiksa di dokter sehat, ditanya ente nggak denger ajan, denger, berarti kan nggak budek, tapi kagak datang ke masjid, bener nggak Pak? Nah ini yang jadi masalah, berarti kan ada masalah Pak, ada gangguan kejiwaan, fadhailun nafs, jiwa ianya yang suci, jiwanya yang benar, jiwanya yang utama. Maka modalnya adalah iman. Insya Allah lengkap sudah. Kalau Allah sudah kasih nikmat tadi, ditambah nikmat imam, selesai sudah kita hidup. Amin. Saya mau tanya, kira-kira cukupkah iman kita? Hah? Kalau bicara soal cukup, ya iman itu standarnya cuma 6 Pak. Iman itu standarnya 6. 6 kan? Itu standar iman. Kalau kita imannya tidak seperti iman Rasul, maka masuk neraka kita Pak. Jadi standar kita itu imannya Rasul.
Ada 6, antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir, terus wa bil qadari khairihi. Ada 6 perkara iman itu standarnya. Ya, dia beriman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab yang diturunkan, pada hari akhir, kepada takdir, qadar dan qadar, ya. Itu takdir, namanya apa? Standar iman. Baik, kemudian wa husnul khuluq, orang yang beriman, ya, dia meyakini keberadaan Allah, dia ikuti petunjuk Allah, dia ikuti petunjuk Rasul sebagai konsekuensi iman. Maka saya mau tanya, kira-kira orang tersebut memiliki akhlak apa tidak? Berakhlak apa tidak? Menjadi syarat yang tidak bisa terpisahkan. Orang beriman itu orang yang berakhlak. Orang yang memiliki akhlak atau adab, tata krama, tata susila, etika, belum tentu dia punya iman. Ada orang yang sama orang, Pak, ketemu cium tangan, hormat, tapi boleh jadi dia tidak beriman. Kenapa? Karena dia tidak taat kepada Allah, tidak sujud kepadanya, tidak menginfakkan hartanya, tidak mendengarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Tadi dasarnya adalah iman. Yang kedua, akhlak. Kalau kedua perangkat ini sudah ada pada kita, maka sempurnanya kita. Makanya fadhailun nafsi, kita memiliki jiwa yang utama. Amin. Jadi iman dan akhlak. Jadi orang beriman pasti berakhlak. Nggak boleh dengar orang susah, maka jiwanya langsung punya jiwa empati. Apa empati, Pak? Hah? Kasih sayang. Empati, rasa ingin peduli pada orang lain, empati, Pak. Gitu, Pak. Kayak kita puasa, merasakan empati kepada orang lain, merasakan langsung bagaimana bila kita di posisi hari ini orang fakir yang nggak punya uang buat makan, nggak punya kehidupan yang layak, kita hari ini saja dengan puasa saja merasakan bagaimana pedihnya perut kosong, hausnya kita, apalagi kita punya duit. Ya, menjadi pelajaran langsung yang langsung merasakan efeknya daripada nilai ibadah itu. Ya, ini luar biasa. Yang kedua, as-sani fadhailul badan. Allah titipkan kepada kita badan yang sehat. Kalau kita berdiri di kaca, Pak, saya mau tanya, Bapak ngomong apa kita, Pak? Di kaca yang kita berdiri, habis mandi, pakai baju yang rapi, pakai jas, pakai sepatu, pakai minyak wangi, apa kita bilang? Masya Allah, ternyata gue ganteng juga ya. Kan begitu, Pak. Ya pasti kita bilang, Pak. Minimal ngalem diri sendiri lah. Karena boleh jadi orang lain gak ngalem, Pak. Ya iyalah, yang ngalem diri kita sendiri. Masya Allah, ternyata gue keren juga ya. Pantesan banyak cewek yang demen. Kan begitu, Mas Imbong? Iya, ngalem diri sendiri, Pak. Fadhailul badan kita yang sempurna. Ya, tidak kekurangan fisik. Mau jalan kaki lengkap, sehat. Betul? Mau bekerja tangan sehat, kuat. Ya, mau berpikir, bekerja menggunakan akal pikiran, otak kita sehat, tidak terganggu. Fasilitas lengkap, fadhailul badan. Minal quwwah wasihah wa nahwima. Allah titipkan kepadanya berupa kekuatan, kesehatan dan sebagainya. Itu yang kedua, Pak, ya. Jadi syarat menggapai akhirat tadi dengan 4 kriteria bisa mengekalkan, tidak hancur, bahagia, tidak sengsara, ilmu tidak bodoh, kaya tidak mungkin fakir setelahnya. 4 itu bisa kita gapai. Satu syaratnya harus memiliki jiwa yang hebat, jiwa yang kuat, seperti rasa memiliki iman. Dan kedua, memiliki akhlak. Yang kedua, memiliki badan yang sehat, diberikannya kekuatan dan kesehatan kepada kita. Yang ketiga, an-ni'matul mutifatul lil badan minal mali wal jahi wal ahli. Yang ketiga, harus dimiliki oleh kita harta, ya, al-mutifah lil badan, hal apa saja yang diletakkan kepada badan kita, yang dia melekat kepada tubuh kita, supaya badan ini kelihatan ganteng. Maka dengan harta kita beli baju yang bagus, sepatu yang bagus, peci yang mahal. Kan begitu, Pak. Pantaskan diri kita ini dengan harta kita pantaskan. Jangan punya duit banyak tapi baju jelek, makannya nggak enak mulu, ya itu namanya kebangetan, Pak.
Itu namanya si bulu kikir, apa namanya itu Pak? Bulu gasir Pak. Jangan lagi buat orang, diri sendiri aja susah Pak. Beneran ya Pak Haji ya, begitu ya. Subhanallah. Cirinya gampang Pak. Cirinya duit banyak tapi hidupnya kayak orang susah tuh. Ya jangan sok sederhana Pak. Nggak ada fungsinya, nggak ada manfaatnya Pak. Bahagiakan diri kita dengan harta kita, itu ibadah Pak. Subhanallah, orang kaya tapi jalan kaki mulu. Sengsara Pak, bukan sehat, itu mah pelit Pak. Ya, apa yang melekat dengan badan kita tadi yang bikin kita bahagia? Berupa harta, minal mal. Harta Pak, duit. Saya mau tanya, penting apa tidak duit? Penting apa tidak harta? Ini ngaji aja kalau nggak punya duit kagak mungkin datang kita Pak. Pengen jadi orang sukses pakai duit, belajar pakai duit, mondok pakai duit. Ya, jadi duit ini penting. Makanya saya nggak pernah menghina dunia. Ya, inna dunya la tuzammu lidzatih. Dunia itu tidak akan dihina dengan dirinya. Jadi yang menghina adalah, yang terhina adalah orang yang memiliki harta yang tidak dimanfaatkan buat akhirat. Demikian kajian kita di pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Lebih kurang saya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan atau masukan serta urut-urutannya yang di atas itu pada kualifikasi. Oleh karenanya dengan penjelasan tadi yuk kita introduksi diri kita masing-masing, sudah sejauh mana nikmat harta-harta yang melekat pada kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selanjutnya seperti biasa di akhir pengajian ini kami memberikan sesi pertanyaan. Oleh karenanya kami persilakan. Ya, Pak Armaidi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Mengekalkan nikmat. Ya. Memantaskan diri dengan apa yang kita miliki. Hanya dalam prakteknya ada orang yang memiliki dulu untuk secara finansial dan sebagainya. Siap. Itu gimana posisinya gitu? Ya siap. Terima kasih. Dibolehkan. Terima kasih. Baik. Di antara kriteria bisa tercovernya persyaratan 4 tadi untuk menggapai akhirat, di antaranya adalah fadhailul badan. Badan kita yang memang harus maksimal, harus sempurna. Orang yang badannya dalam kondisi tidak sempurna, sakit terus menerus, dalam penderitaan, tidak akan sempurna ibadahnya juga. Ya, untuk memenuhi kebutuhan untuk kepentingan akhirat juga bahkan nggak akan terpenuhi, nggak bisa ke masjid, walaupun itu dimaklum oleh Allah. Ya, memang sehat itu adalah karunia Allah, sakit juga asbabnya Allah kehendaki, tapi perbuatan kita yang salah. Bukan menyalahkan Allah sakit itu, ada hal yang salah dalam proses hidup kita. Begitu Pak. Jadi bagaimana cara memantaskan badan kita? Bagaimana konsep orang yang zuhud? Dia para hakikatnya orang zuhud itu orang-orang kaya Pak. Bapak kenal Ibrahim bin Adham. Saya Ibrahim bin Adham itu seorang masih keluar raja, dia punya harta berlimpah. Pada akhirnya dia menemukan jalan zuhud, ditinggalkan hartanya, ditinggalkan kerajaannya, dia pergi ke gunung, dia beribadah sampai mati. Ibrahim bin Adham. Dia zuhud Pak. Saya mau tanya, orang zuhud itu kaya apa miskin Pak? Zuhud kaya. Kalau kita orang susah belajar zuhud, emang miskin. Zuhud. Jangan salah kaprah gitu Pak. Jadi orang zuhud itu orang yang mumpuni dalam bidang dunia. Saking mumpuninya dia udah nggak mau lagi. Contoh Abdurrahman bin Auf, saya mau tanya kaya apa tidak? Ya konglomerat di antara sahabat yang paling kaya Abdurrahman bin Auf. Sampai beliau berhujat kepada Allah, ya Rob, saya ini udah nggak mau lagi jadi orang kaya. Saya mau sikat semua harta saya, mau habisin. Kagak kaya, kagak miskin-miskin Pak. Sampai beli
ya apa kurma busuk, ya barangkali dengan beli kurma busuk duitnya habis. Ternyata dapat 3 hari dibeli Pak sama raja di Persia, malah berlipat-lipat hartanya, menangis dia Pak. Makanya kata Rasulullah, wahai Abdurrahman bin Auf, engkau ada di antara sahabatku yang nanti masuk surga bersamaku. Terima kasih ya Rasulullah, tapi engkau masuk surga belakangan, kata Rasulullah. Kenapa belakangan? Ya karena hartamu. Subhanallah. Susah miskin. Kalau kita susah kaya Pak. Ya. Jadi zuhud itu tarkud dunia li akhirati, meninggalkan dunia bukan karena miskin, dia berharta tapi untuk menggapai akhirat. Ya, pakaian dunia ini saya tinggalkan karena berat dunia ini, hisabnya berat, punya tanah berat, punya ini berat, makanya ini memberatkan saya nanti berjumpa dengan Allah. Makanya takut dunia li akhirati, dia kaya, dia punya, dia mumpuni, tapi ditinggalkan sama dia. Begitu Pak maksudnya. Kalau dia pantaskan diri dia, ya otomatis dia udah merasa pantas. Dia mampu memantaskan dirinya Pak. Dan pakaian-pakaian yang indah, pakaian yang bagus. Dan itu sekedarnya. Karena kalau bagus itu melampaui, termasuk udah israf. Orang ahli ibadah pakaiannya yang mahal, boleh silakan. Tapi kalau mahalnya melampaui, dan banyak orang yang dengan harta yang saya berikan tadi, yang mampu, maksudnya yang berharap dari hartanya, termasuk israf Pak. Ya berlebihan termasuknya Pak, begitu. Ya demikian barangkali Pak. Silakan. Ya teman sekalian, sehingga bisa waktu masih bersuratnya sampai dengan 10 menit. Karena yuk sama-sama kita tutup dengan doa kebetulan Iblis, diawali dengan doa Sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Alhamdulillah sesampainya pembacaan doa maka pengajian pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kekurangan. Jangan lupa untuk kebersamaan keindahan majelis ini, gelas yang ada di depan jamaah sekalian untuk dibawa datang dari depan sana, dan jangan lupa pulang kita dari bagian pulang dengan sholat 2 rakaat. Bila taufik dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Kalau udah ngoceh udah. Gajian jadul ini, gajian jadul. Ini punya dia ini. Punya dia. Punya dia ini. Iya nih. Mas Manan nih. Kajian pada dulu. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah.